Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar tematik bersama. Adapun tujuan pembelajaran yaitu pada mata pelajaran matematika siswa dapat mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, gerakan, atau lainnya. Siswa dapat memprediksi dan membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, gerakan, atau lainnya. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa dapat merinci ungkapan penyampaian terima kasih, perkataan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, tahukah kalian kapan kalian mengungkapkan kata tolong dan terima kasih? Nah, ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kita ingin meminta bantuan orang lain. Sedangkan ungkapan terima kasih biasanya diucapkan saat kita mendapat bantuan, hadiah, ucapan penghargaan, ataupun pujian. Nah, ungkapan tolong dan terima kasih sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena kita dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga dan juga teman. Nah, jangan lupa setelah kalian mendapat bantuan orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Oke, sekarang kita akan perhatikan contoh percakapan berikut ini. Percakapan pertama antara Ibu dan Dayu. Kata Ibu, "Dayu, tolong ambilkan wortel." Dayu pun menjawab, "Baik, Bu. Apakah wortelnya boleh Dayu cuci dulu?" Kata Ibu, "Terima kasih, Dayu. Ibu senang Dayu selalu membantu Ibu. Dayu anak yang rajin." Dayu pun menjawab, "Sama-sama, Bu." Nah, dari percakapan yang pertama ini, kita bisa melihat permintaan tolong yang disampaikan oleh Ibu kepada Dayu. Nah, setelah mendapat bantuan dari Dayu, Ibu pun mengatakan terima kasih kepada Dayu. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh percakapan yang kedua. Percakapan antara ayah dan Dayu. Kata ayah, "Dayu, tolong ambilkan buah apel yang ada di meja." Dayu pun menjawab, "Baik, Ayah." Ayah pun berkata, "Terima kasih, Dayu. Ada berapa banyak buah apelnya?" Dayu pun menjawab, "Ada 10 buah." Nah, dari percakapan ini kita bisa melihat ungkapan permintaan tolong yang disampaikan oleh ayah kepada Dayu. Nah, setelah mendapat pertolongan atau bantuan dari Dayu, ayah pun mengucapkan terima kasih kepada Dayu. Nah, sekarang ayo melengkapi percakapan berikut dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, berikut adalah percakapan antara Edo dan Udin. Yang pertama, kata Udin, "Edo titik-titik rapikan kursi. Aku rapikan meja." Lalu Edo menjawab, "Baik, Udin." Nah, Udin pun berkata, titik-titik Edo. Lalu kata Edo, "Sama-sama, Udin." Nah, kira-kira kata apa yang bisa kita gunakan untuk melengkapi percakapan yang ini? Iya, betul sekali. Kata tolong. Nah, selanjutnya kata apa yang bisa digunakan untuk melengkapi percakapan ini? Iya, betul sekali. Kata terima kasih. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Ayo kita melengkapi percakapan berikut dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, percakapan kali ini antara Siti dan Ibu. Di sini, Ibu mengatakan, "Siti titik-titik bantu Ibu menyapu halaman." Lalu Siti menjawab, "Baik, Ibu." Ibu pun berkata, titik-titik Siti, Ibu senang Siti bisa membantu. Lalu Siti pun menjawab, "Sama-sama, Ibu."
Nah, kira-kira kata apa yang bisa kita gunakan untuk melengkapi percakapan bagian yang ini? Siti, titik-titik, bantu ibu menyapu halaman. Kata tolong atau kata terima kasih? Ya, betul sekali. Yang benar, kita bisa melengkapi dengan kata tolong. Sehingga di sini menjadi Siti, tolong bantu ibu menyapu halaman. Lalu kata Siti, baik Bu. Nah, selanjutnya, kata apa yang kita bisa gunakan untuk melengkapi percakapan yang ini? Tolong atau terima kasih? Ya, betul sekali. Terima kasih. Nah, sehingga di sini percakapannya menjadi terima kasih Siti. Ibu senang Siti bisa membantu Ibu. Nah, mudah bukan? Sekarang teman-teman akan belajar menuliskan pola bilangan menggunakan gambar. Simak dengan baik ya. Ahmad mempunyai banyak buku. Hitunglah banyak buku milik Ahmad berikut. Ahmad punya banyak buku, jenis bukunya pun beragam. Ada buku dongeng, kemudian ada majalah, lalu ada komik, dan ada ensiklopedia. Kita hitung yuk buku milik Ahmad. Pertama kita hitung dulu nih, buku cerita dongengnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian majalahnya ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 3. Buku komiknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian buku ensiklopedinya ada 1, 2. Ada 2. Nah, jika diurutkan, maka urutan bilangannya dari yang terkecil yaitu 2, 3, 4, dan 5. Nah, teman-teman, kalau ada barisan bilangan seperti ini nih, kira-kira ini membentuk pola bilangan tidak ya? Coba yuk kita perhatikan. Dari 2 menuju 3, ini ditambah berapa ya? Benar, ditambah 1. Kemudian dari 3 ke 4, maju berapa kali? 1 kali. Kemudian dari 4 ke 5, juga ditambah 1. Nah, karena ditambah 1, maka barisan bilangan 2, 3, 4, dan 5 membentuk pola bilangan ditambah 1. Menentukan pola bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Yang harus teman-teman perhatikan dan diingat yaitu langkah pertamanya untuk menentukan pola bilangan, maka kita harus menentukan selisih angkanya. Ya, selisih itu apa, Bu? Nah, untuk menentukan selisihnya, kita bisa menggunakan pengurangan. Teman-teman sudah belajar ya pengurangan? Nah, langkahnya kita perhatikan dulu angkanya. Di sini ada angka 4, 6, 8, kemudian ada titik-titik dan titik-titik. Nah, bagian yang titik-titik ini harus kita isi. Bagaimana caranya? Kita harus cari tahu dulu ini polanya ditambah berapa. Nah, untuk menentukan polanya, maka kita harus cari selisih angkanya. Caranya adalah, yang harus teman-teman ingat, kalau kita menghitungnya maju, maka ini adalah ditambah. Tapi kalau kita menghitungnya mundur, maka ini adalah pengurangan. Ya, supaya kita tahu selisihnya, maka kita hitungnya mundur. 8 mundur ke 6. Mundur. Karena mundur berarti dikurang. 8 dikurang 6 sama dengan berapa ya? 8-nya di mulut, 6-nya di jari. Kita hitung mundur dari 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hasilnya adalah 2. Nah, karena sudah diketahui nih selisihnya, yaitu selisihnya 2, maka bisa kita hitung maju. Karena maju berarti ditambah. Ini angkanya berapa? 8. 8 ditambah, angkanya berapa ini nak? Selisihnya tadi 2. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 2. 8-nya di mulut, 2-nya di jari. Hitung maju setelah 8, 9, 10. Berarti di sini angkanya adalah
10. Nah, untuk mengisi titik-titik yang di sebelahnya ini, maju atau mundur? Maju juga. Karena maju, maka ditambah 10 ditambah berapa tadi angka selisihnya? Nih angka selisihnya nih. Ditambah 2. 10 ditambah 2 berapa, Nak? 10-nya di mulut, 2-nya di jari. Habis 10, 11, 12. Jadi hasilnya adalah 12. Maka bilangan 4, 6, 8, 10, dan 12 mempunyai pola bilangan ditambah 2 karena selisihnya tadi adalah 2. Nah, contoh yang kedua, perhatikan supaya lebih paham. Ada bilangan 1, 4, 7, titik-titik-titik, dan titik-titik-titik. Nah, langkah pertama kita harus mencari selisihnya dengan menghitung mundur. Kita hitung mundur dulu dari 7 ke 4 mundur. Sret. Karena mundur maka dikurang 7 dikurang 4 sama dengan berapa? Hayo. Betul, 3. Wah, sudah ketemu nih angkanya nih. Tuh, 3. Berarti kita bisa hitung maju untuk mengisi titik-titik ini. Kita hitung maju. Kalau hitungannya maju, maka ditambah 7. Ditambah berapa tadi angkanya ini, Nak? Ditambah 3. Sama dengan berapa ya? 7 ditambah 3. Ayo coba dihitung. Benar, 10. Betul. Kemudian maju lagi. Nah, kalau maju lagi berarti ditambah juga. 10 ditambah berapa tadi, Nak? Ini angka selisihnya. 3. Sama dengan berapa 10 ditambah 3 ya? Benar, 13. Nah, karena semuanya ini ditambah 3, ini ditambah 3 juga, maka pola bilangannya adalah ditambah 3. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Insya Allah bisa dipahami ya. Kalau masih bingung, boleh diputar lagi videonya. Kalau masih bingung juga, boleh langsung tanyakan ke ibu guru. Kemudian melengkapi pola bilangan. Menggunakan gambar. Lengkapilah gambar bangun datar sesuai pola bilangan di bawah ini. Nah, di sini masih kosong nih. Ini kosong, yang ini juga kosong. Ini harus kita isi, tapi harus benar sesuai dengan pola bilangannya. Di sini ada angka 1, 3, 5. Nah, seperti tadi caranya, kalau misalnya mau menghitung maju, kita harus cari tahu dulu selisihnya dengan cara menghitung mundur dari 5 mundur ke 3. Berarti kalau mundur dikurang 5 dikurang 3 sama dengan berapa? 2. Benar, ini angka yang pentingnya nih, selisihnya harus diingat karena akan digunakan. Nah, karena sudah ketemu nih angka pentingnya yaitu 2, berarti kita bisa menghitung maju untuk mengisi titik-titiknya. Berarti karena maju ditambah 5 tambah berapa? Nih angka pentingnya ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 2 berapa ya? 7, betul. Karena 7, kita gambar segitiganya sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maju lagi nih. Dari 7, kita maju lagi. Berarti ditambah lagi. 7, ditambah berapa nih angka pentingnya? Ditambah 2, sama dengan berapa ya? 7 ditambah 2? 9. Maka kita gambar segitiganya sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh yang kedua. Di sini ada lingkaran. Lingkaran yang pertama ada 3,
lalu ada 6, kemudian 9, lalu titik-titik-titik, dan titik-titik-titik. Baik, masih ingat gak caranya gimana? Ya, kita cari selisihnya dulu dengan cara menghitung mundur dari 9, kita mundur ke 6. Karena mundur berarti dikurang 9 dikurang 6 sama dengan berapa ya? 3. Betul, ini adalah selisihnya. Ya, sudah ketemu nih angka selisihnya Nina. Berarti kita bisa menghitung maju. Dari 9 maju ke sini nih. Berarti kalau maju ditambah 9 ditambah 3 sama dengan berapa ya? Berapa ayo? Benar, 12. Karena di sini ada 12, maka kita buat lingkarannya sebanyak 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah, satu lagi nih, belum. Kita hitung maju lagi. Karena maju berarti ditambah 12 ditambah berapa ini angkanya? Ditambah 3 sama dengan berapa ya? Ayo dihitung. Betul, hasilnya adalah 15. Maka kita gambar lingkarannya sebanyak 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah telah selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Nak Soleh Soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.